Shalom saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kali ini kita akan merenungkan bahwa sikap penakut tidak memuliakan Tuhan. Berbicara sikap penakut, itu berasal dari rasa takut yang terus dipelihara. Rasa takut itu akhirnya membuat seseorang menjadi penakut. Kalau kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Wahyu 21 ayat 8, sangat jelas dikatakan bahwa tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat ini sangat jelas, orang-orang yang penakut akan mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Saudara, apakah saudara saat ini memiliki sikap penakut? Ataukah kita semua memiliki sikap penakut yang kita pelihara sampai saat ini? Perlu kita ketahui, sikap penakut tersebut di dalam diri kita tidak memuliakan Tuhan. Sedangkan kita sebagai anak-anak Allah, kita harus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Mengapa kita bisa menjadi penakut? Karena kita terbiasa dengan rasa takut tersebut. Kita setiap hari selalu memelihara rasa takut. Setiap hari kita selalu ada rasa takut. Saudara, kalau kita dalam kehidupan ini menyadari betul siapa diri kita, siapa sesungguhnya kita. Ketika kita sadar siapa kita dan siapa Tuhan kita, otomatis kita akan terhindar dari yang namanya rasa takut. Ketika kita terhindar dari rasa takut, maka saudara dan saya pun akan terbebas dari sikap penakut. Untuk bebas dari sikap penakut, kita harus mengutamakan dan mengetahui siapa sebenarnya jati diri kita. Kalau kita meyakini betul bahwa kita anak-anak Allah dan kita sadar kondisi kita sadar betul siapa diri kita akan terbebas dari sikap penakut. Saudara, sikap penakut jangan dianggap remeh. Sikap penakut jangan dianggap itu hal yang biasa. Sikap penakut itu sangat berbahaya. Maka dari itu firman Tuhan mengatakan, siapakah dia? Orang-orang yang memiliki sikap penakut, orang-orang penakut akan mendapat bagian dalam lautan kematian, dalam lautan api kekal. Bahkan dalam Wahyu ini dikatakan bahwa orang-orang yang penakut ini disamakan dengan orang-orang yang tidak percaya, dengan orang-orang keji, dengan orang-orang sundal, bahkan tukang-tukang sihir, saudara. Derajatnya disamakan. Saudara, supaya kita bebas dari sikap penakut, mari sadari betul siapa diri kita. Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah dijanjikan bagaimana untuk hidup dalam kekekalan. Ngapain lagi kita harus takut? Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus bebas dari sikap penakut. Untuk bebas dari sikap penakut, kita harus percaya siapa diri kita sebenarnya. Kita harus tahu siapa diri kita sebenarnya. Sikap penakut, kalau dipelihara dalam diri kita, otomatis kita tidak akan pernah bisa memuliakan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa melayani sesama kita. Kita tidak akan pernah bisa mengasihi sesama kita. Karena seorang yang memiliki sikap penakut, fokus utamanya bukan kepada Tuhan. Fokus utamanya bukan kepada kerajaan Tuhan. Tetapi fokus utamanya adalah diri sendiri. Ketika dia memiliki sikap penakut, otomatis dia memikirkan dirinya, memikirkan kekayaannya, memikirkan karirnya, memikirkan dan mengkhawatirkan apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Semua hidupnya, irama hidupnya hanya fokus kepada diri sendiri. Ketika kita fokus kepada diri sendiri, ini sangat jelas kita tidak lagi memuliakan Tuhan. Kita tidak lagi mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita bebaskan diri kita dari sikap penakut. Untuk bebas dari sikap penakut, kita harus yakin. Kita harus tahu siapa diri kita. Kita sebagai anak-anak Allah, kita harus tahu kondisinya dan situasinya. Sebagai anak Allah, bagaimana kita percaya kepada Bapa di surga. Dia yang memelihara hidup saudara. Dia yang memelihara dan menjamin kesehatan saudara. Dia yang menjamin masa depan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita yang dipercayakan ini, kita menjalani semua kasih karunia itu dengan baik, dengan disiplin, dengan tekun.
Saudara, ketika kita menyadari betul, mengetahui jati diri kita sebagai anak-anak Allah, dan melekat betul dalam pikiran kita sebagai anak-anak Allah, kita akan terbebas dari sikap penakut. Seperti suatu kisah seorang burung Raja Wali. Ketika dia memiliki 4 telur dari burung Raja Wali, telur ini jatuh salah satunya. Dan ketika terjatuh, telur yang terjatuh ini masuk ke dalam kandang ayam. Otomatis dia bercampur dengan telur ayam, dierami oleh induk ayam, hingga suatu saat menetaslah telur-telur anak ayam dan telur anak Raja Wali ini. Ketika menetas, anak burung Raja Wali ini bergaul karib dengan anak-anak ayam yang lainnya dari hari demi hari. Anak Raja Wali tersebut tidak menyadari siapa dirinya. Dia tidak tahu bahwa dirinya adalah Raja Wali. Anak Raja Wali tersebut, dia hanya mengetahui bahwa dia seekor ayam. Hingga suatu saat ketika dia sedang bermain bersama induknya, tiba-tiba dari udara ada burung Raja Wali. Dan semua ketakutan, induk ayam itu mengepakkan sayapnya supaya anak-anak ayam ini berlindung di bawahnya. Lalu dia berkata kepada induknya, "Apakah itu?" Dan dijawab oleh induknya, "Itu adalah burung Raja Wali." Semua berlindung, semua ketakutan, termasuk anak burung Raja Wali yang ditetaskan, yang dirami dan dibesarkan oleh induk ayam ini. Dia tidak mengetahui siapa dirinya. Dia melihat dan dia hanya bermimpi. Dia hanya berhayal seandainya saja dia bisa terbang seperti burung Raja Wali. Bayangkan saudara, seorang anak Raja Wali di lingkungan ayam yang dibesarkan oleh induk ayam, dia tidak menyadari bahwa dirinya adalah Raja Wali. Dia bermimpi. Ketika dia berkata kepada induk ini bilang, dan semua menertawakan dia dan terkekeh-kekeh ayam yang lainnya, berkata bahwa engkau adalah anak ayam. Akhirnya anak Raja Wali ini percaya bahwa dia adalah anak ayam. Hingga sampai matinya anak Raja Wali ini, dia tidak menyadari betul bahwa dirinya adalah seorang Raja Wali. Dia tidak menyadari bahwa dia ditetaskan dan dilahirkan di Raja Wali. Saudara, mari sadari diri kita. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita menjadi anak-anak kerajaan. Sebagai anak-anak kerajaan, kita sadar betul bahwa hidup kita dipelihara oleh Dia. Masa depan kita dipelihara oleh Dia. Kita hanya menjalani, kita hanya berdisiplin menjalani kehidupan ini yang dipercayakan kepada kita semua. Saudara dikasihi, mari dengan kita yakin betul siapa diri kita sebagai anak-anak Allah, kita akan bebas dari sikap penakut. Ketika kita bebas dari sikap penakut, otomatis fokus hidup kita, tujuan hidup kita hanya untuk kerajaan surga. Ketika kita bebas dari sikap penakut, kita tidak lagi memfokuskan diri kita. Kita tidak memikirkan lagi bagaimana kekayaan kita, bagaimana nanti masa depan kita. Karena kita percaya pemeliharaan Tuhan Yesus sangat jelas dalam kehidupan kita. Saudara, untuk bebas dari sikap penakut, mari kita menyadari betul dan menghayati sebagai seorang anak Allah yang sangat jelas pemeliharaan Bapa sangat sempurna dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.